Sitinjo LITP Core dan AHICW-channel.com. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sitinjo, Dr. Randus Hasoloan Sitanggang SPD, Jumat 3 Mei 2023, memberikan tanggapan atas narasi di sebuah TikTok yang diduga milik dari seorang oknum wartawan yang ada di Dairi. Dinarasikan bahwa oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Sitinjo sangat arogan terhadap wartawan dengan mengancam wartawan yang berkunjung ke sekolahnya menggunakan senjata jenis soft gun. Selanjutnya, dinarasikan bahwa oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Sitinjo diduga telah menyalahgunakan bantuan dana BOS di sekolah ini. Dr. Randus Hasoloan Sitanggang SPD ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya Jumat 3 Mei 2024 atas pemberitaan miring tersebut mengatakan bahwa berita yang dimaksud tidak benar dan merupakan berita hoaks. Selalu bersikap arogan kepada wartawan, Kapsek SMK 1 Sitinjo sudah layak diganti. Infosumut.com. Sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Dairi berharap kepada Gubernur Sumut melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar mengganti Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sitinjo H. Sitanggang SPD, karena selalu bersikap arogan. Informasi yang dihimpun Infosumut.com, beberapa hari lalu salah seorang oknum wartawan dari media online Bintang Bayangkara.com bersama teman kerjanya berkunjung ke SMK Negeri 1 Sitinjo. Dijelaskannya, adapun kedatangan wartawan ke ruangan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sitinjo Kabupaten Dairi tersebut dalam rangka ingin mengkonfirmasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan dan tidak transparannya pengelolaan dana BOS sejak tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2023 di sekolah tersebut. Namun belum sempat lagi panjang lebar menyampaikan pertanyaan, oknum Kapsek terlihat emosi dan marah kepada oknum wartawan. Kalian mau mendemo sekolah ini ya, silahkan saya hadapi kalian, saya tidak takut sama kalian, apa urusan kalian sama pekerjaan saya, silahkan saja naikkan beritanya saya tidak takut, kata oknum wartawan menirukan ucapan H. Sitanggang SPD selaku Kapsek saat itu. Sikap arogan oknum Kapsek SMK 1 Sitinjo tersebut ternyata bukan hanya sekali terhadap wartawan, dikabarkan beberapa waktu lalu ada juga rekan wartawan yang berkunjung ke sekolah tersebut hampir adu jotos dengan oknum Kapsek. Saat itu oknum wartawan mengkonfirmasi tentang adanya dugaan korupsi dana BOS yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Sitinjo. Ketika dikonfirmasi oknum Kapsek marah-marah dan mengeluarkan pistol airsoft gun dari laci meja kerjanya. Berdasarkan sikap arogan oknum Kapsek H. Sitanggang tersebut, sejumlah wartawan yang menjadi korban kearoganan Kapsek meminta kepada Gubernur Sumut melalui Dinas Pendidikan Provinsi agar segera mencopot dan mengganti Kepala SMK Negeri 1 Sitinjo. Kami berharap kepada Bapak Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar segera mencopot dan mengganti oknum H. Sitanggang SPD dari SMKN 1 Sitinjo karena dinilai sudah tidak layak lagi memimpin. Selain mencopot, kami juga berharap kepada APH seperti Kejatisu dan Kejaksaan Dairi agar melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kapsek karena ada dugaan penyelewengan dana BOS sejak dia menjabat di sekolah itu, sebut salah seorang wartawan. Diinformasikan, H. Sitanggang SPD, sudah sering dipanggil dan diperiksa pihak APH seputar pengaduan LSM tentang dugaan korupsi pengelolaan dana BOS di SMK Negeri Sitinjo beberapa waktu lalu, namun karena kelihayannya menutupi, pemanggilan dan pemeriksanya diduga mengendap, tim. Dia juga sangat menyayangkan adanya oknum wartawan yang seharusnya memberikan fakta sebagai edukasi ke publik, memanfaatkan jabatannya untuk kepentingannya dengan menebarkan berita hoaks. Itu tidak benar. Kalau saya ada mengancam dengan menggunakan soft gun, tentunya mereka sudah laporkan saya ke polisi. Semua isi berita itu sama sekali tidak benar, ujarnya. Terkait penggunaan dana BOS di sekolah ini, sudah kami laksanakan sesuai juknis, dan kebenaran penggunaan dana BOS tersebut setiap tahunnya sudah diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, tambah Hasoloan. Terima kasih Pak. Kami ingin tahu kronologisnya seperti apa sebenarnya tanggapan Bapak terkait pemberitaan yang Bapak merasa dirugikan terkait adanya berita pengancaman. Seperti itu Pak. Tolong Bapak ceritakan. Baik, terima kasih kepada mitra saya dari Kabupaten Dairi
mengenai kronologis dari kejadian yang pada 2 minggu yang lewat, tepatnya hari Senin. Kebetulan rekan kita, mitra kita juga datang berkunjung ke sekolah kita ini. Termasuk diantaranya Bapak Sinar Ginting bersama temannya, di mana sebelumnya kami sudah ada janji untuk membicarakan, karena di sekolah kita ini siswa kita ada yang lulus SBSNBP, seleksi nasional berbasis prestasi, ada 4 orang. Lalu setelah saya berjumpa dengan rekan-rekan mitra di ruang tunggu, kebetulan ada sekitar 6 orang. Lalu saya sapa mereka dengan kata, "Wah, Pak Ginting sudah datang?" "Oh iya sudah." "Tapi sepertinya ramai kali kita, seperti demon ya." Rupanya salah seorang di antara mitra kita itu tidak merasa senang dengan kata saya, tetapi saya langsung menyampaikan bahwasanya itu kata-kata hiburan yang sama kita, bukannya kata-kata Hanya semacam candaan ya Pak ya. semacam candaannya, karena kita selama ini sudah bermitra. Kira-kira siapa itu Pak namanya Pak? Yang saya tahu marga Habiahan. Iya, iya. Dia dari mitra wartawan juga Pak? Iya. Nah, dari mitra wartawan juga, katanya dari Bintang Bayangkara. Bintang Bayangkara. Bapak keberatan tidak dengan pemberitaan yang sudah viral saat ini Pak? Terima kasih, ya, saya merasa sangat keberatan karena apa yang diviralkan itu tidak ada sama sekali saya laksanakan. Jadi makanya saya kepada kita juga, saya berkeinginan untuk menyanggah daripada kata-kata itu yang diviralkan itu, untuk menimbulkan kembali. Karena itu saya pribadi sudah merasa dirugikan. Dengan kata lain, itu sudah termasuk pencemaran nama baik. Karena apa yang disampaikan, yang diviralkan itu tidak pas apa yang kami bicarakan pada waktu pertemuan kami pada waktu itu. Iya. Apa benar Bapak ada menunjukkan semacam shotgun Pak? Baik. Senjata. Mengenai shotgun itu, kata mereka yang diviralkan itu ada. Katanya saya ancam rekan kita wartawan dengan mengancam dengan sebilah pistol shotgun. Itu tidak ada sama sekali. Kalau memang itu ada, kita sebagai wartawan pasti saya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau ada. Nah ini jadi pinta saya kepada kita, dengan kata-kata yang seperti itu berarti kan sudah mencela nama baik saya dengan mengancam mitra kita dengan shotgun. Iya. Jadi laporkan hal ini ke pihak kepolisian Pak? Untuk sementara sampai dengan sekarang belum ada saya laporkan. Apakah ada niat untuk melaporkan ya Pak? Nantinya setelah ini, karena itu sudah merupakan pencemaran nama baik, saya akan kondisikan nanti untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena kata-kata itu tidak pas bagi saya. Kira-kira demikian Pak. Berarti isi berita itu sama sekali Bapak sanggah secara keseluruhan ya Pak ya? Isi berita tadi Pak ya? Iya betul Pak, betul. Saya sanggah semuanya, kata-katanya tidak ada yang mengena dalam pembicaraan kami pada waktu mereka bertamu di sekolah kita ini. Dan pada saat itu ada juga beberapa saksi lagi dari mitra wartawan yang melihat dan mengetahui kejadian itu ya Pak? Betul Pak, betul. Ada saksinya yang melihat itu, ada wartawan kita, mitra kita juga, Sinar Ginting, ada Sirait dengan Pak Ginting sama Pak Sirait. Lalu temannya Marga Manalu menjumpai saya untuk menyampaikan info dari si Habiahan, Pak Habiahan itu, bahwasanya Pak Habiahan itu merasa keberatan katanya karena kata-kata saya tadi dengan kata sepertinya mau demo. Lalu saya sampaikan sama Pak Manalu, oke lah kalau memang ada keberatan beliau, tolonglah biar di ruangan kita ini kita bicarakan. Lalu dengan waktu yang singkat Pak Habiahan juga bersama Manalu kami berbincang-bincang bertiga di sini. Lalu saya sampaikan apa yang menjadi yang saya sampaikan tadi, yaitu kalau memang keberatannya Bapak tadi, ya terus terang aja Pak, dalam hati saya, dalam benak saya, kata-kata itu tidaklah ada
untuk kata-kata yang berbau merasa sentimen atau apa ya? ataupun sentimen atau Ya. bikin sakit hati Bapak. Tetapi karena Bapak merasa keberatan, kalaupun itu saya sebagai manusia minta maaflah pada saat ini. Saya katakan sama Pak Habiahan, lalu Pak Habiahan katakan oke lah, katanya sampai di situ. Jadi sampai lagi kami martalombo bahwasanya Habiahan itu adalah bona tulang saya, karena yang memupus bapak saya adalah marga Habiahan. Itulah yang saya sampaikan pada mereka berdua. Lalu setelah itu sudah bersalaman untuk pulang. Demikian. Oke. Saya terkejut. Padahal sudah saya salah, sudah mengaku salah saya. Rupanya muncullah viral ini pada minggunya setelah 1 minggu pertemuan. Jadi saya terkejut. Yang notabene-nya tidak ada yang cocok, yang tidak ada yang pas dalam pertemuan kami itu yang diviralkan oleh mereka. Demikian. Terima kasih mengenai yang diviralkan tentang penggunaan dana BOS. Nah itu kita sudah laksanakan sesuai dengan juknis yang ada, dan juga setelah selesai pelaksanaan penggunaan dana BOS itu kita sudah buat pelaporan, membuat LPJ-nya, dan juga sudah diperiksa oleh inspektorat ataupun yang berwajib. Demikian. Direktur Utama Badan Bantuan Hukum Perkumpulan LI Tipikor AHICW menanggapi adanya dugaan pemberitaan hoaks ini. Menurut BBH atau Badan Bantuan Hukum LI Tipikor dan AHICW, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sitinjau sudah berkoordinasi tentang permasalahan ini kepada oknum wartawan tersebut. Selanjutnya, mereka akan mengkaji kronologinya terlebih dahulu. Bila di dalamnya ada unsur pidana dan karena ini merupakan delik aduan, maka bila Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sitinjau merasa keberatan akan dugaan hoaks tersebut, BBH LI Tipikor dan AHICW siap memberikan pendampingan hukum kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sitinjau sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tim kami sedang mengkaji permasalahan ini. Bila Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sitinjau butuh advokasi hukum dan membawa permasalahan ini ke jalur hukum, maka sesuai tupoksi kami sebagai lembaga advokasi hukum di Indonesia, tentu kami siap memberikan pendampingan. Ujar Tawada Malau, Direktur Badan Bantuan Hukum LI Tipikor dan AHICW baru-baru ini kepada wartawan. BBH atau Badan Bantuan Hukum LI Tipikor dan AHICW juga berharap kepada rekan-rekan LSM dan wartawan agar bekerja sesuai SOP profesi yang sudah ada dengan memberikan fakta kebenaran kepada publik.